Shalom adik-adik semua. Shalom. Kak Nokar berharap dan juga kakak-kakak semua berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, Kak Nokar ajak semua mari bangkit berdiri. Berdiri bersama-sama dan kita akan awali sekolah minggu online kita dengan bersama-sama nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh-sungguh. Ayo berdiri semua. Ya, mana tangannya semua? Bertepuk tangan. Satu minggu Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik dan kita semua dalam beraktivitas. Mari kita bersukacita memuji namanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini. Semuanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji pasti akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Oh, haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar. Upahmu besar di surga. Ya, kita bersukacita karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Baik, mari kita akan awali juga sekolah minggu kita dengan bersama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya penolong kami yang setia, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami berterima kasih karena satu minggu ini kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami dalam kami mengerjakan segala tugas-tugas kami melakukan segala aktivitas kami. Dan hari ini hati kami bersukacita karena kami boleh berjumpa kembali dalam sekolah minggu online. Tuhan, ini kami masing-masing, kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kami. Berikan damai-Mu, berikan sukacita-Mu di hati kami, di pikiran kami, supaya sepanjang mengikuti sekolah minggu online ini, sukacita dan damai yang daripada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi penolong dan kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Karena itu kami mohon Tuhan mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami supaya semuanya tidak menghalangi kami di dalam sukacita lewat sekolah minggu online ini. Semua ibu-ibu guru yang akan mengajar, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik, Kak Doli ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau nyatakan betapa senangnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Oh senangnya aku menjadi anak Tuhan. Oh senangnya kita menjadi anak Allah. Mari kita menyanyi.
Yesus anak Allah, tentu kau dapat sukacita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia, satu-satunya penolong bagi kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. It's about LOVE, love. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini juga. Come on now, let's sing it for Jesus. Come on now, let's open the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Kekayla persilakan semua adik-adik duduk kembali. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan perbuat bagi kami semua. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan boleh memberkati pemerintahan kami sehingga mereka boleh bertanggung jawab
untuk mengurus pemerintahan kami Bapa. Tuhan tolong biarlah mereka terus bertanggung jawab dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat boleh memberkati seluruh masyarakat Indonesia terkhususnya. Mari Tuhan juga boleh memberkati semua adik-adik dimanapun mereka berada dalam mengikuti pendidikan mereka di sekolah. Mari Tuhan menolong, memberkati, memberikan mereka hikmat, kepintaran, kemampuan untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Tuhan berkati guru-guru yang membimbing di sekolah juga. Tuhan menolong sehingga mereka boleh membimbing adik-adik dengan baik, sehingga di dalam pendidikan mereka boleh menemukan masa depan yang baik juga Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk adik-adik semua, mungkin menemui hari ulang tahun mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati di usia yang baru, biarlah mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal akan Engkau, dan orang tua juga tetap mengasihi mereka, mendidik, membimbing mereka Bapa. Tuhan memberkati juga adik-adik yang mungkin saat ini terbaring sakit. Mari Tuhan datang dan menjamah mereka semua. Mari Tuhan menolong juga sehingga setiap melalui obat penawar, makan minum, Tuhan tolong sehingga mereka boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua Bapa. Berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan duka, kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Mari Tuhan datang dan juga menghibur mereka Bapa. Tuhan memberkati kesehatan mereka, kekuatan daripada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik semua di dalam 1 minggu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Alfa mengajak adik-adik semua di rumah untuk mempersiapkan hati, duduk dengan tenang. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kayen. Kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya 10 sampai ayatnya yang ke-20. Tetapi kita bersama-sama akan membacanya pada ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16 dengan perikop perlengkapan rohani. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah adik-adik, dalam minggu-minggu sebelumnya, kakak-kakak guru sekolah minggu sudah menceritakan ada 3 perlengkapan rohani. Nah, apa saja ya? Mungkin adik-adik masih ingat? Yang pertama, Kak Erni sudah menceritakan tentang berikat pinggangkan kebenaran. Nah, yang kedua, Kalin sudah menceritakan tentang berbaju sirahkan keadilan. Dan yang ketiga minggu lalu, Kanokar sudah membahas tentang kaki yang berkasutkan kerelaan. Nah, kali ini kalian akan membahas tentang perisai iman. Kira-kira adik-adik semua tahu apa itu perisai? Perisai adalah perlengkapan senjata untuk melindungi diri dari serangan seperti panah atau tembakan pistol. Nah, dikatakan dalam Alkitab, serangan musuh adalah panah api seperti yang tadi kita baca ya. Jadi, kalau kita menggunakan perisai, kita bisa menghalangi atau menangkal panah api tersebut. Apa itu perisai iman? Perisai iman adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mengenakan perisai iman juga berarti kita percaya akan perkataan Allah melalui firman Tuhan. Sebagai seorang pejuang, tetap percaya kepada Allah adalah perisai yang utama. Jadi, pengetahuan akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan diperlukan agar kehendak Tuhan terhadap diri kita dapat kita pahami dan tidak salah dalam melakukan tindakan. Contoh saat masa-masa ujian sekolah ataupun ujian nasional, adik-adik ingin memperoleh nilai yang lebih baik, nilai yang sempurna, nilai yang memuaskan. Tapi waktu ujian adik-adik tidak belajar. Namun berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga saya bisa memperoleh nilai yang lebih baik. Semoga saya bisa memperoleh nilai yang lebih bagus. Nah, menurut adik-adik itu adalah tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Nah adik-adik, tindakan yang benar adalah ketika kita memohon, ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, harus setara dengan usaha kita, yaitu kita belajar pengetahuan ataupun tugas-tugas ataupun pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, dengan harapan kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Tentunya Tuhan akan menolong kita untuk mengikuti ujian sekolah dengan baik. Jadi, perisai iman adalah pengetahuan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa kita dapat memperoleh keselamatan, kita dapat berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan jika kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam keseharian kita. Ingat ya, pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat kita percaya akan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun pengetahuan yang benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah perisai iman untuk seorang pejuang sesungguhnya. Demikian cerita firman Tuhan kali ini. Biarlah firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memperoleh perisai iman dan kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang baru
Tetapi sebelum kita menghafal ayat hafalan yang baru, Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Adik-adik masih ingat? Ya, kalau adik-adik sudah ingat, mari kita menghafal bersama-sama. Dari Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ulang lagi satu kali ya adik-adik. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafalnya, dan bagi adik-adik yang belum menghafal, mari terus semangat untuk menghafal firman Tuhan. Baik, minggu ini Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang baru dari Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ulang lagi satu kali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, selamat menghafal adik-adik. Salam. Ya, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian. God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I take you for your son. And I praise you, oh I praise you, God of love. God of Love. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will
berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, Tuhan tetap menyertai kami dan menolong kami sepanjang minggu ini. Di dalam setiap aktivitas kami, biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.